Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mahfud Sidik dalam tutorial Excel. Kali ini saya mencoba memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat analisis butir soal sangat ringkas dengan magic formula atau rumus ajaib yang saya share sebelumnya. Kali ini kita aplikasikan ke dalam pembuatan analisisnya. Kalau yang sebelumnya saya memberikan bagaimana cara membuat aplikasi koreksinya, nah kali ini dilanjutkan dengan bagaimana cara membuat analisisnya. Nah, di sini sudah ada contoh, ada 30 soal pada kunci jawaban dan 51 peserta didik. Yang pertama adalah kita membuat rumus skor dulu, seperti yang sebelumnya saya share, yaitu menggunakan rumus sum produk. Nah, di sini sudah diketahui skor masing-masing siswa. Siswa yang pertama sampai siswa yang terakhir, skornya seperti ini. Kemudian untuk rumus nilai, yaitu skor yang rumusnya adalah skor perolehan siswa dibagi skor maksimum kali nilai maksimal. Nah, di sini nilainya sudah ada, jadi nilai skor perolehan dibagi skor maksimum kali nilai maksimal. Nilai maksimalnya yang di sini saya gunakan adalah 100, maka dikalikan 100. Kalau Bapak Ibu menggunakan nilai maksimal 10, maka dikalikan 10. Nah, nilai yang anak didik kita peroleh seperti ini, bervariasi. Nah, ini adalah lembar koreksi jawaban dan nama lembarnya saya kasih nama sebagai data. Kemudian berikutnya kita tambahkan satu sheet lagi. Nah, sheet 2 dan nama analisis atau analisa. Nah, pada lembar analisis ini kita buat kolom-kolom sesuai yang kita perlukan, yaitu biasanya kolom nomor, kunci jawaban, benar, dan lain sebagainya.
Nah, di sini ada sekitar 12 kolom. Yang pertama kolom nomor, ini untuk nomor kunci jawaban, terus jumlah jawaban benar, ada kolom persentase jawaban benar, dan kategori item soal, kesulitan, tingkat kesukaran. Kemudian ada kolom daya pembeda yang terdiri dari indeks dan kemudian ada kolom distribusi jawaban sesuai dengan opsi jawaban yang ada pada soal kita. Nah, karena kebetulan ini adalah tingkat SD, maka hanya sampai opsi D, yaitu A, B, C, D. Kemudian ada tanda tanya. Tanda tanya adalah sebagai simbol sebagai omit. Ini ada di buku-buku analisis, itu ada omit. Nah, kemudian setelah kita membuat kolom-kolom seperti ini, kita format dulu supaya mudah. Nanti baru kita buat rumus-rumusnya. Nah, ini jika sudah selesai seperti ini, kemudian kita tulis nomor urutnya sesuai dengan jumlah soal. Jumlah soal yang saya contohkan di sini ada 30. Ini 30 soal, berarti nanti kita buat nomor 1 sampai 30. Nah, sudah kita membuat nomor soalnya nomor 1 sampai 30. Nah, kemudian kunci ini berisi dengan kunci jawaban yang ada di bagian atas sendiri. Nah, yang ini kita ekstrak menjadi satu-satu sesuai dengan rumusnya. Sedangkan rumusnya adalah sebagai berikut. Mid, kita menggunakan mid, data C2. Nah, maksudnya kunci. Kemudian jangan lupa tekan tombol F4 supaya ada tanda dolar di depan dan tanda dolar di tengah, sehingga nanti ketika kita tarik ke bawah tidak berubah. Nah, ini sudah selesai kita mengekstrak kunci jawabannya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghitung jumlah jawaban yang benar? Jumlah jawaban yang benar. Untuk mempermudah, kita buat name range atau kita beri nama dulu data jawaban siswa. Nah,
Nah, data jawaban siswa ini supaya kita tidak berkali-kali bolak-balik, maka lebih enaknya, lebih nyamannya kita beri nama dulu yang ini. Nah, kita sorot seluruh jawaban siswa sampai baris terakhir. Ini sudah kita sorot, kemudian formula, define name. Nah, define name kita beri nama jawaban. Ini tidak harus seperti ini, Bapak Ibu boleh memberikan nama apa saja yang penting mudah diingat. Nah, ini saya beri nama jawaban. Artinya setiap kali saya mengetik rumus jawaban, maka otomatis akan kembali ke jawaban-jawaban siswa ini. Nah, jumlah ini juga kita menggunakan the magic formula, yaitu menggunakan sum product. Mid Nah, rumus ini adalah menghitung jawaban siswa nomor 1 yang isinya adalah C. C ini kan kunci jawaban, artinya kita menghitung jumlah jawaban siswa yang benar. Setelah ini kita tekan tombol enter. Nah, ini 35 siswa dari 51. Ini sudah terisi sampai terakhir. Nah, kemudian persentase jawaban berarti jumlah jawaban yang benar dibagi jumlah siswa yang mengikuti ujian. Tadi di data ada 51 siswa, berarti kolom jumlah dibagi 51. Nah, ini sudah ada persentase jawaban benarnya. Nah, persentase jawaban benar ini nanti sebagai acuan bagaimana menentukan soal itu sulit, sedang, ataupun mudah. Ini referensinya ke buku-buku apa namanya? Buku statistik. Nah, buku statistik. Di sana banyak sekali statistik itu kalau kurang dari 30% maka dianggap sulit. Kalau 30% sampai ke 70% dianggap sedang. Dan di atas 70% maka dianggap mudah. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, ini saya menggunakan rumus look. Jadi saya tidak menggunakan rumus if. Karena saya paling malas menggunakan rumus if berjenjang. Selain panjang banget, juga terlalu ribet. Jadi saya gunakan rumus lookup. Cuma yang perlu diperhatikan, rumus lookup ini selalu dari nilai paling rendah. Jadi kalau 0 sampai 30%, maka ditulis nolnya. Nah, yang kedua 31 sampai 70, maka ditulis 31-nya. Nah, yang ketiga yaitu 71. Nah, result vector ini maksudnya ada maksudnya kalau dia 0 sampai 30, maka kategorinya adalah
sukar atau sulit. Sedangkan kalau 31 sampai 70 maka sedang. Kalau 71 sampai 100 maka mudah. Tekan enter. Nah, begini, ini sudah kategori soalnya, nomor sekian, sedang, nomor sekian mudah. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuat rumus daya pembeda? Nah, daya pembeda di sini saya menggunakan korelasi biserial, yaitu menggunakan rumus Pearson product moment. Rumus Excel-nya adalah Pearson. Ini Pearson array 1 itu array 1 berarti nomor soal sesuai nomor barisnya. Kalau ini baris nomor 1 berarti nomor soal 1 dari siswa pertama sampai siswa terakhir. Pearson. Nah, karena ini adalah masih huruf A, B, C, D, bukan angka 1 atau 0, maka harus kita konversikan dulu huruf A, B, C, D-nya jadi angka. Caranya adalah Pearson if jika mid. Jika jawaban siswa nomor 1 sama dengan ini, sama dengan kuncinya, maka nilainya 1. Jika tidak sama, maka nilainya 0. Nah, ini. Nah, kemudian array kedua, yaitu kolom skor masing-masing. Kolom skor. Skor ini ada di sini. Nah, ini. Nah, kita matikan dengan menekan tombol F4. Ini. Kemudian jangan lupa tekan tombol kontrol, shift, ditambah N. Nanti otomatis di depan ada tanda kurung kurawal, di belakang ada tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal ini bukan ditambah secara manual, tetapi dia otomatis kalau kita menggunakan tombol kontrol, shift, dan enter. Nah, ini sudah selesai. Masing-masing nomor soal, indeks daya pembedanya adalah seperti ini. Ini adalah menggunakan rumus Pearson atau poin biserial atau Pearson product moment. Ini yang biasa digunakan. Nah, kebetulan dulu saya mencarinya itu dapatnya dari situs-situs luar negeri yang berbahasa Inggris. Contohnya seperti ini. Jadi insya Allah kemungkinan besar betul. Walaupun secara ilmiahnya saya sendiri kurang paham. Nah, setelah seperti ini sudah kita ketahui indeks daya pembedanya, kita buat kategorinya. Nah, kategori daya pembeda ini dalam buku statistik pendidikan itu kalau 0 sampai min 1 sampai 0,2 itu rendah. 0,2 sampai 0,3 sedang. 0,2 sampai 0,4 sedang. Di atas 4, 0,4, maka kita gunakan rumus yang sama seperti pada kategori
tingkat kesukaran soal, yaitu menggunakan rumus lookup. Mulainya yang paling rendah adalah min 1. Kemudian yang kedua 0,21. Yang ketiga 0,41. Nah, result vektornya maksudnya yang akan kita tunjukkan, yang akan kita tampilkan apabila dia 0 min 1 sampai 0,20 berarti kategorinya rendah atau buruk. Rendah. Atau terserah saja sesuai kehendak Bapak Ibu mau menggunakan kata rendah, buruk, atau tidak bisa membedakan dan lain sebagainya, itu terserah saja. Terserah kreativitas Bapak Ibu sendiri. Nah, kalau 0,21 sampai 0,4 maka dikategorikan sebagai sedang. Nah, kalau di atas 0,41 sampai 100 sampai 1 maka dianggap tinggi. Nah, tinggi atau istimewa atau sangat baik atau bisa membedakan, ya terserah Bapak Ibu sendiri. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, jika sudah seperti ini, tekan enter. Nah, ini sudah ada. Nah, kemudian kolom distribusi jawaban. Bagaimana cara kita menghitung jawaban siswa yang memilih A? Pada nomor 1 ada berapa siswa, yang memilih B ada berapa siswa, yang memilih C ada berapa siswa, yang memilih D ada berapa siswa. Kemudian yang tidak menjawab atau jawabannya bukan A, B, C, D ada berapa siswa. Caranya masih sama seperti kita menghitung jumlah jawaban benar, yaitu tetap menggunakan the magic formula atau rumus ajaib, yaitu menggunakan sum product. Jawaban, pakai mid, jawaban, start 6 ini, kemudian kita tekan tombol F4 2 kali, 3 kali, supaya tanda dolarnya ada di depan A. Kenapa? Karena nanti rumus ini akan kita tarik ke kanan. Jadi harus ada di depan, tidak boleh di tengah. Atau di depan dengan di tengah, itu tidak boleh. Nanti susah akan menariknya ke samping kanan dengan ke bawah. Nah, 6 char 1 sama dengan A, ini kolom A. Kemudian kita tekan tombol F4 2 kali, supaya ada di tengah tanda dolarnya. Jadi nanti kalau kita tarik ke samping kiri, maka otomatis kolomnya. Kalau sudah kita tekan enter. Nah, sudah ketahuan nomor 1 yang memilih huruf A, ini ada 4 orang. Nah, setelah ini tinggal kita tarik sampai ke opsi yang paling terakhir, yaitu opsi D. Nah, ke opsi D, kemudian tekan tombol kontrol, ditambah tekan tombol R. Maksudnya adalah mengcopy formula ke kanan. Nah, sudah ditampilkan, yang memilih B ada 8, yang memilih C, kunci jawabannya 35, yang memilih D ada 4.
Setelah seperti ini, kita tekan, kalau sudah ada tanda plus di sini, kita tekan 2 kali. Nah, otomatis akan tercopy ke bawah. Seperti ini. Nah, bagaimana kita menghitung omitnya? Omit ini maksudnya adalah siswa yang tidak menjawab pada nomor tersebut. Atau jawaban siswa ngawur. Opsinya sampai D, tapi dia milihnya E. Atau bukan huruf yang ada di opsi jawaban. Nah, itu namanya omit. Berbeda. Yaitu rumusnya adalah jumlah siswa dikurangi jumlah yang memilih ABCD. Jadi angka 51 ini adalah jumlah siswa dikurangi sum H4K4. Maksudnya dikurangi anak yang memilih ABCD. 0. Nah, ini pada soal nomor 19 ada satu yang tidak memilih ABCD. Bisa jadi dia jawabannya kosong atau dia jawabannya ganda. Jadi kuncinya di sini B, dia milihnya B dengan D, maka dianggap salah. Seperti ini. Nah, ini analisis soal yang sederhana sudah selesai kita buat. Walaupun sederhana, ini cukup bagi kita seorang guru untuk mengetahui sampai di mana tingkat pemahaman peserta didik kita. Dan untuk analisis butir soal, kita bisa tahu bagaimana kualitas soal yang sudah kita buat atau soal yang sudah diujikan kepada anak didik kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, bagi seluruh penonton. Silahkan dipraktekkan. Semoga mempermudah kinerja kita sebagai guru, terutama dalam hal penilaian peserta didik. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.